Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah manusia penuh dengan penemuan dan inovasi yang mengantarkan peradaban ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, di balik kemajuan modern, terdapat banyak misteri dari masa lalu yang masih belum terpecahkan. Salah satu misteri yang paling menarik adalah keberadaan teknologi kuno yang sangat canggih, bahkan melampaui teknologi modern di beberapa aspek. Teknologi ini begitu maju sehingga membuat para ilmuwan modern tercengang dan sulit untuk mempercayainya. Beberapa contoh teknologi kuno yang misterius dan canggih ini antara lain meriam Archimedes, stupa Takht-e-Rustam di Afghanistan, pipa Patara di Turki, dan cakram Nebra di Jerman. Keberadaan teknologi kuno ini telah menantang asumsi ilmuwan modern tentang sejarah dan perkembangan teknologi. Bagaimana mungkin orang dahulu kala memiliki pengetahuan dan kemampuan yang begitu canggih? Apa rahasia di balik teknologi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan, guys. Pada kesempatan kali ini, channel Ilmuwan Top akan bahas untuk kalian 12 teknologi kuno paling misterius dan canggih yang ilmuwan modern sampai tidak percaya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Meriam Archimedes. Meriam Archimedes diperkirakan diciptakan sekitar 2300 tahun yang lalu, pada masa Perang Punisia kedua antara Romawi dan Kartago. Syracuse, sekutu Kartago, diserang oleh Romawi, dan Archimedes ditugaskan untuk merancang senjata yang dapat membantu mengusir mereka. Berdasarkan catatan sejarah, meriam yang dibuat oleh Archimedes ini tidak menggunakan mesiu, yang penemuannya masih berabad-abad lagi ke depan, melainkan menggunakan uap untuk melontarkan batu sebagai peluru. Meriam ini terbuat dari perunggu dengan tabung panjang dan diameter yang besar. Di dalamnya terdapat piston yang dapat digerakkan maju mundur. Uap panas dihasilkan dari air yang dipanaskan di dalam bejana di bawah tabung. Ketika piston didorong maju, uap panas bertekanan tinggi akan batu keluar dari tabung dengan kecepatan tinggi. Ini merupakan penerapan awal dari prinsip kerja mesin uap yang akan menjadi fondasi bagi revolusi industri ribuan tahun kemudian. Meriam Archimedes mampu menembakkan batu dengan jarak yang cukup jauh, mencapai sekitar 500 meter, guys. Batu yang ditembakkan memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu menembus perisai dan lambung kapal Romawi. Kemampuan ini memberikan keuntungan signifikan bagi Syracuse dalam pertempuran laut melawan Romawi. Meskipun meriam Archimedes tidak banyak digunakan setelah kematiannya, penemuan ini membuktikan bahwa konsep penggunaan kekuatan uap untuk melancarkan proyektil sudah diketahui dan dimanfaatkan jauh sebelum era modern dan penemuan mesiu. Prinsip penggunaan uap sebagai propelan menjadi dasar bagi pengembangan mesin uap dan berbagai teknologi modern lainnya. Pada abad ke-19, meriam Archimedes direkonstruksi oleh para ilmuwan untuk menguji dan membuktikan kemampuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa meriam ini memang mampu menembakkan batu dengan kekuatan yang besar. Penemuan Archimedes ini menunjukkan bahwa peradaban Yunani kuno telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang maju pada masanya. Kejeniusan Archimedes dalam bidang matematika dan fisika telah menghasilkan penemuan revolusioner yang mengubah sejarah peperangan dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi modern. Cakram Nebra. Cakram ini berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 30 cm dan terbuat dari campuran emas dan perunggu. Cakram ini terbuat dari perunggu dengan tatahan emas dan menggambarkan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang. Penempatan benda-benda langit ini bersama dengan busur emas di kedua sisi cakram, menunjukkan bahwa cakram ini digunakan untuk menghitung tanggal-tanggal penting dalam siklus pertanian dan matahari. Cakram Nebra ditemukan pada tahun 1999 oleh 3 orang pemburu harta karun ilegal, Henry Westphal, Marion Westphal, dan Peter Vaughan. Mereka menemukannya di sebuah ladang dekat desa Nebra di Jerman, menggunakan detektor logam. Pada saat itu, mereka tidak menyadari nilai sejarah dan arkeologi dari cakram tersebut, dan menganggapnya sebagai benda antik berharga. Mereka mencoba menjualnya di pasar gelap, tetapi akhirnya disita oleh pihak berwenang. Pada tahun 2001, setelah berhasil diselamatkan oleh otoritas, cakram Nebra sekarang dipajang di Museum Pra dan Proto Sejarah di Halle, Jerman, di mana ia dihargai sebagai salah satu temuan arkeologi paling penting dari zaman perunggu. Penemuan cakram Nebra menggugah banyak pertanyaan tentang pengetahuan astronomi masyarakat zaman perunggu. Para ahli meyakini bahwa cakram ini digunakan sebagai kalender astronomi untuk mengatur musim tanam dan panen.
Berkat keakuratannya dalam menandai titik balik matahari yang musim panas dan musim dingin, ini menunjukkan tingkat pemahaman astronomi yang sangat maju pada masa itu, yang sebelumnya tidak diketahui ada. Cakram Nebra tidak hanya penting dari segi astronomi, temuan ini juga memberikan wawasan tentang jaringan perdagangan, teknologi pembuatan logam, dan sistem kepercayaan pada zaman tersebut. Emas yang digunakan pada cakram misalnya, kemungkinan berasal dari jauh yang menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang luas dan kompleks. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang membuat cakram Nebra memiliki akses ke sumber daya dan teknologi yang canggih. Dari segi kepercayaan, penggunaan simbol-simbol astronomi dan religius pada cakram Nebra juga menunjukkan adanya hubungan erat antara manusia sehari-hari, praktik keagamaan, dan alam semesta. Ini menegaskan bahwa masyarakat zaman perunggu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia sekitar mereka dan mencari cara untuk menyatukan pengetahuan praktis dan spiritual mereka dalam satu artefak. Namun, masih banyak misteri yang menyelimuti cakram Nebra. Asal-usul pasti cakram ini, siapa pembuatnya, dan bagaimana pengetahuan ini diperoleh dan ditransmisikan dalam masyarakat adalah pertanyaan yang masih dibahas di kalangan ilmuwan. Selain itu, ada juga debat tentang apakah semua simbol pada cakram telah diinterpretasikan dengan benar, atau apakah masih ada makna tersembunyi yang belum terungkap. Operasi bedah 30.000 tahun yang lalu. Penemuan arkeologi baru-baru ini menunjukkan bahwa Neanderthal, homin yang punah sekitar 40.000 tahun yang lalu, mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang lebih canggih daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sebuah analisis tulang Neanderthal dari situs Sanidar di Irak Utara menunjukkan bukti operasi amputasi yang berhasil dilakukan sekitar 30.000 tahun yang lalu. Dari temuan kerangka di Gua Sanidar, Irak, terlihat adanya individu Neanderthal dengan kondisi fisik yang menunjukkan adanya penyakit atau cedera serius, seperti kerusakan pada rongga mata yang menyebabkan kebutaan pada satu mata, artritis yang menyebabkan kelumpuhan pada satu kaki, dan yang paling mengejutkan adalah hilangnya satu lengan yang dipercaya akibat amputasi. Kenyataan bahwa individu ini dapat bertahan hidup pasca amputasi di era tanpa antibiotik dan pemahaman modern tentang sterilisasi menunjukkan adanya perawatan medis pasca bedah dan dukungan sosial yang signifikan dari kelompoknya. Kemungkinan berhasilnya operasi amputasi pada Neanderthal ini bukan hanya menunjukkan keahlian medis, tetapi juga empati dan kepedulian sosial dalam komunitas mereka. Neanderthal seringkali digambarkan sebagai spesies yang primitif dan kurang berkembang dibandingkan dengan Homo sapiens. Tetapi, bukti ini menunjukkan Neanderthal memiliki pengetahuan tentang anatomi dan teknik bedah yang kompleks. Amputasi adalah prosedur yang berbahaya dan rumit, bahkan dengan teknologi modern. Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa Neanderthal memiliki pemahaman yang baik tentang sistem tubuh manusia dan kemampuan untuk melakukan operasi dengan presisi dan keterampilan. Penemuan ini juga memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang perilaku dan budaya Neanderthal. Sebelumnya, Neanderthal sering digambarkan sebagai homin yang kasar dan primitif. Namun penemuan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat kecanggihan dan kompleksitas budaya yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kemampuan mereka untuk melakukan operasi menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap anggota kelompok yang sakit atau terluka, dan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merawat mereka. Pipa Patara. Di jantung wilayah Lycia kuno yang sekarang merupakan bagian dari Turki, terbentang sebuah mahakarya teknik Romawi yang hingga kini masih menimbulkan kekaguman para ilmuwan modern. Pipa Patara. Pipa Patara merupakan sistem saluran air kuno yang menjadi bukti nyata kecanggihan teknologi dan keahlian arsitektur kuno pada masanya. Pipa ini memiliki panjang total 28 km dengan diameter berkisar antara 30 hingga 50 cm. Pipa Patara dibangun pada masa pemerintahan Claudius antara tahun 41 dan 54 Masehi. Pembangunannya merupakan bagian dari upaya Romawi untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah Lycia yang saat itu merupakan bagian dari kekaisaran mereka. Pipa Patara memiliki fungsi yang untuk menyediakan air bagi kota Patara, yang merupakan pelabuhan penting di Laut Mediterania. Air yang dialirkan melalui pipa ini berasal dari mata air di pegunungan Taurus, yang terletak beberapa kilometer dari kota Patara. Material utama yang digunakan adalah batu kapur dan tanah liat, dengan teknik penyambungan yang kokoh dan tahan lama. Sistem pipa terdiri dari pipa-pipa batu yang terhubung satu sama lain dengan mengikuti topografi yang ada. Balok-balok batu kapur raksasa dipahat dengan presisi.
tersusun rapi bagaikan ular batu yang melintasi lembah. Masing-masing balok dengan berat mencapai 900 kg terhubung erat, tak memberikan setetes air pun lolos. Salah satu aspek yang paling mengagumkan dari pipa Patara adalah sistem gradiennya yang terencana dengan cermat. Aliran air diatur dengan kemiringan yang tepat, memastikan air mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Untuk mengatasi perbedaan ketinggian, dibangunlah terowongan dan jembatan air yang kokoh. Terowongan-terowongan pipa Patara dipahat dengan presisi tinggi, menembus tebing dan pegunungan. Jembatan airnya yang tersusun dari batu-batu besar menjulang tinggi dan kokoh, menantang gravitasi dan kondisi alam yang keras. Sistem filtrasi air juga menjadi bagian penting dari pipa Patara. Kolam-kolam pengendapan dan penyaringan didirikan di sepanjang jalur pipa, memastikan air yang dialirkan ke kota Patara bersih dan aman untuk dikonsumsi. Keberadaan pipa Patara bukan hanya sebagai solusi kebutuhan air bagi masyarakat Patara, namun juga menjadi simbol kemajuan dan kemakmuran. Sistem saluran air ini memungkinkan kota Patara berkembang menjadi pusat perdagangan dan maritim yang penting di wilayah Lisia. Pipa Patara masih berdiri kokoh hingga saat ini, meskipun sudah berusia lebih dari 1.900 tahun. Hingga saat ini, sisa-sisa pipa Patara masih dapat dilihat dan ditelusuri di beberapa lokasi di sekitar Patara. Bekas-bekas terowongan, jembatan air, dan kolam filtrasi menjadi saksi bisu kejayaan teknologi Romawi kuno. Stupa Takht-e Rustam. Stupa Takht-e Rustam di Afghanistan yang berusia sekitar 1.700 tahun merupakan salah satu monumen Buddha yang paling menakjubkan dan misterius di Afghanistan. Stupa ini terletak di lembah terpencil di Provinsi Samangan, Afghanistan. Terukir dari batu pasir yang rumit, stupa ini berdiri sebagai saksi bisu atas keahlian dan dedikasi luar biasa dari para pengrajin kuno. Tidak hanya mengesankan dari segi arsitektural, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai cerita yang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Stupa Takht-e Rustam terdiri dari dua bagian utama, stupa itu sendiri dan kompleks biara yang mengelilinginya. Stupa berbentuk lonceng dengan puncak yang runcing, dihiasi dengan berbagai ukiran rumit. Relief-relief ini menggambarkan berbagai dewa dan dewi Buddha, serta adegan-adegan dari kehidupan Buddha Gautama. Di sekitar stupa, terdapat beberapa gua yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal para biksu Buddha. Gua-gua ini memberikan gambaran tentang kehidupan para biksu di masa lampau. Salah satu aspek yang paling menarik dari stupa Takht-e Rustam adalah cerita-cerita yang mengelilinginya. Menurut legenda setempat, stupa ini dibangun oleh Raja Rustam, pahlawan legendaris Persia. Konon, Rustam membangun stupa ini untuk mengenang putranya, Sohrab, yang tewas dalam pertempuran. Legenda lain mengatakan bahwa stupa ini merupakan tempat penyimpanan relik Buddha. Para arkeolog juga masih belum dapat menentukan kapan tepatnya stupa ini dibangun dan siapa yang membangunnya. Selain itu, masih banyak pertanyaan tentang tujuan pembangunan stupa ini dan bagaimana stupa ini digunakan pada masa lampau. Meskipun masih banyak misteri yang masih belum terjawab, stupa Takht-e Rustam tetap merupakan situs arkeologi yang sangat penting. Stupa ini memberikan bukti nyata tentang keberadaan agama Buddha di Afghanistan dan menunjukkan keahlian luar biasa para pembangunnya. Stupa ini juga merupakan pengingat akan sejarah panjang dan kaya Afghanistan yang sering dilanda konflik dan peperangan. Di masa kini, stupa Takht-e Rustam menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di Afghanistan. Pengunjung dapat melihat keindahan arsitekturnya yang unik dan belajar tentang sejarahnya yang penuh misteri. Stupa ini juga menjadi simbol harapan bagi rakyat Afghanistan yang ingin membangun kembali negaranya setelah bertahun-tahun mengalami konflik. Kompleks Gereja Lalibela. Gereja Lalibela merupakan kompleks gereja-gereja batu yang dipahat ke dalam tebing vulkanik dan merupakan salah satu keajaiban dunia yang paling menakjubkan dan sangat misterius. Kompleks Gereja Lalibela terletak di tepatnya di Lalibela Amhara Region, sekitar 640 km utara Addis Ababa. Kompleks ini terdiri dari 11 gereja yang diukir ke dalam satu blok batuan vulkanik yang besar, menciptakan struktur monolitik yang artinya gereja-gereja tersebut dibuat dari satu batu tunggal tanpa batu yang ditambahkan atau disatukan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah Yerusalem baru bagi mereka yang tidak dapat berziarah ke Yerusalem yang asli karena jalan yang berbahaya atau kendala politik pada waktu itu. Kompleks Gereja Lalibela dibangun atas perintah Raja Lalibela yang memerintah di Ethiopia pada awal abad ke-12.
Namanya diambil untuk menamai kompleks gereja tersebut karena perannya dalam pembangunan gereja-gereja ini dan kontribusinya terhadap kekristenan di Ethiopia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah Yerusalem baru bagi mereka yang tidak dapat berziarah ke Yerusalem yang asli. Proses pembangunannya dimulai dengan penggalian lubang besar yang kemudian diukir dan dibentuk menjadi struktur gereja. Batu demi batu dipahat dengan presisi tinggi, menciptakan pilar, jendela, dan pintu yang indah. Atap gereja dibentuk dengan cara yang sama, dipahat dari atas ke bawah hingga struktur piramida yang kokoh dapat terbentuk. Pembangunan gereja ini memakan waktu lama sekitar 20-25 tahun. Hasilnya, kompleks gereja Lalibela berdiri dengan megah menjadi saksi bisu sejarah dan budaya Ethiopia. Di kompleks gereja Lalibela terdapat 11 gereja utama yang terbagi menjadi 2 kelompok utama. Sungai yang memisah kedua kelompok gereja ini dinamai Sungai Yordan, sebuah nama simbolis yang dipilih untuk membangkitkan ingatan para peziarahnya tentang Sungai Yordan di Tanah Suci, yang terletak di wilayah antara Israel, Yordania, dan Suriah, tempat Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kelompok pertama gereja terletak di utara Sungai Yordan, sedangkan kelompok kedua gereja terletak di sisi selatan Sungai Yordan. Karya arsitektur yang mengagumkan ini tidak hanya merupakan puncak keagamaan bagi kekristenan ortodoks Ethiopia, tetapi juga menjadi saksi bisu dari kecakapan dan ketekunan manusia dalam menghadapi tantangan alam dan teknologi, sekaligus menunjukkan kemajuan komitmen spiritual masyarakat Ethiopia pada masa itu. Sehingga menempatkan kompleks ini sebagai salah satu pencapaian arsitektural terbesar di dunia pramodern dan menandainya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pagoda Bauchu. Mungkin pagoda tersebut menarik perhatian Anda ketika Anda mengarahkan pandangan ke Cakrawala. Menjulang tinggi di atas perbukitan Wutansan, Pagoda Bauchu bagaikan permata yang berkilau, memancarkan keindahan dan keanggungan arsitektur Tiongkok kuno. Pagoda ini terletak di lereng Gunung North Peak, kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Dibangun pada masa dinasti Tang atau 618 sampai 907 Masehi. Pagoda ini merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur pagoda kayu di Tiongkok dan telah menjadi simbol keagamaan dan budaya yang penting selama berabad-abad. Kemegahan Pagoda Bauchu yang langsung terpancar dari strukturnya yang unik, menjulang tinggi dengan 5 tingkat. Pagoda ini terbuat dari kayu cipres yang kokoh, memancarkan kekuatan dan keawetan. Permukaannya dihiasi dengan ukiran yang rumit dan indah, menampilkan berbagai motif tradisional Tiongkok seperti naga, phoenix, dan bunga teratai. Ukiran ini bukan hanya estetika semata, tetapi juga syarat makna simbolis, mewakili nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Tiongkok. Atap pagoda yang berlapis-lapis menjulang tinggi ke langit, menciptakan siluet ikonik dan memukau. Bentuk atap yang melengkung dan bertingkat ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki fungsi praktis untuk mengalirkan air hujan dan mencegah kerusakan pada struktur kayu. Dengan 5 tingkatnya, pagoda ini melambangkan 5 elemen dalam kosmologi Tiongkok, yaitu tanah, air, api, logam, dan kayu, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni alam semesta. Warna merah yang dominan pada pagoda bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga syarat dengan makna, di mana warna ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Selain itu, bentuk pagoda yang ramping dan menjulang tinggi tidak hanya merupakan keajaiban arsitektur, tetapi juga melambangkan pencapaian spiritual serta kedekatan dengan dewa-dewa. Melalui desain dan warnanya yang khas, Pagoda Bauchu berhasil menyampaikan pesan tentang keharmonisan, kemajuan spiritual, dan keberuntungan. Pagoda Bauchu merupakan perpaduan sempurna antara estetika, fungsionalitas, dan makna simbolis. Kemegahannya merupakan bukti nyata dari keahlian arsitektur Tiongkok kuno. Kuil Ratnagiri. Kompleks Kuil Ratnagiri terletak di distrik Jajpur, Odisha, India. Adalah sebuah kompleks kuil Hindu yang luas dan megah yang dibangun selama 1000 tahun, dari abad ke-9 hingga ke-19. Kompleks ini terdiri dari lebih dari 200 kuil dan struktur lainnya. Yang terbesar dan termegah adalah Kuil Brahmeswara. Kompleks Kuil Ratnagiri dibangun oleh berbagai dinasti yang memerintah Odisha selama periode 1000 tahun, dari abad ke-9 hingga ke-19. Kompleks ini menggambarkan jendela menuju masa lalu yang penuh dengan keagungan dan inovasi teknik. Setiap struktur di dalam kompleks, baik itu kuil,
Stupa maupun biara bukan hanya monumen yang kokoh, melainkan juga karya seni yang menggambarkan kepiawaian dan kehalusan detail yang tak tertandingi. Kompleks Ratnagiri sering dijuluki sebagai Bukit Permata, memancarkan aura mistis dan keagungan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di balik batu dan reruntuhan, tersembunyi cerita tentang devosi, ilmu pengetahuan, dan seni yang telah diwariskan melalui generasi. Struktur-struktur di Ratnagiri dengan arsitektur dan ukiran yang rumit adalah bukti dari kemampuan manusia untuk menciptakan keindahan yang abadi. Kuil-kuilnya yang megah dan stupa-stupanya yang elegan mengungkapkan penggunaan teknik konstruksi dan desain yang maju, yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang geometri, estetika, dan spiritualitas. Misteri mengenai bagaimana struktur-struktur ini dibangun tetap menjadi topik pembicaraan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Tidak hanya soal material dan teknik yang digunakan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat kuno bisa mengorganisir dan melaksanakan proyek pembangunan berskala besar dengan sumber daya yang mereka miliki saat itu. Kompleks ini mencakup berbagai struktur yang dibangun dengan detail yang menakjubkan, menampilkan ukiran yang menggambarkan cerita dari tekstur suci dan kehidupan sehari-hari, yang masih dapat dilihat dan dikagumi hingga saat ini. Kuil-kuil dan stupa di Ratnagiri bukan hanya merupakan tempat ibadah, mereka juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pertukaran budaya. Dikatakan bahwa kompleks ini adalah pusat penting bagi Buddhisme Vajrayana, yang mempengaruhi kehidupan spiritual di India Timur selama berabad-abad. Saksi dari pertemuan intelektual dan spiritual, Ratnagiri menyediakan tempat bagi para biksu dan pelajar untuk berkumpul, belajar, dan bermeditasi, memperkaya tradisi budaya dan spiritual mereka. Patung Giok Hongsan. Di antara peninggalan budaya Neolitik Tiongkok, patung Giok Hongsan menonjol karena keunikan dan keragamannya. Ditemukan di wilayah Hongsan, Liaoning, Tiongkok, patung-patung kecil ini terbuat dari batu giok berwarna hijau dan putih, yang diukir dengan detail yang rumit dan halus. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari hewan seperti naga, kura-kura, dan babi, hingga figur manusia dan benda-benda abstrak. Keberadaan patung Giok Hongsan telah membuka jendela baru untuk memahami kehidupan dan kepercayaan masyarakat Neolitik di Tiongkok. Keunikan dan keberagamannya menimbulkan banyak pertanyaan tentang makna dan tujuan pembuatannya. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu ditelusuri. Kemungkinan besar, patung-patung Giok Hongsan memiliki makna simbolis yang terkait dengan kepercayaan dan ritual masyarakat Neolitik. Bentuk hewan seperti naga dan kura-kura dianggap sebagai roh pelindung atau penanda kekuatan alam. Figur manusia mungkin mewakili leluhur atau dewa-dewi yang dipuja. Benda-benda abstrak seperti lingkaran dan spiral mungkin memiliki makna kosmologis atau terikat dengan ritual tertentu. Patung Giok Hongsan diperkirakan digunakan dalam ritual keagamaan atau spiritual. Bentuk dan ukirannya yang rumit menunjukkan bahwa patung-patung ini dibuat dengan dedikasi dan kesakralan. Kemungkinan, patung-patung ini digunakan sebagai persembahan kepada dewa-dewi, jimat untuk perlindungan, atau alat untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Pembuatan patung Giok Hongsan menunjukkan tingkat keterampilan artistik yang tinggi dari masyarakat Neolitik. Kemampuan mereka untuk mengukir batu giok yang keras dan rapuh dengan detail yang rumit menunjukkan penguasaan teknik yang kesabaran yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Neolitik Hongsan memiliki tradisi seni yang berkembang dan menghargai keindahan dan estetika. Patung Giok Hongsan memiliki beberapa kemiripan dengan patung giok dari budaya Neolitik lain di Tiongkok, seperti budaya Liangzhu dan Longshan. Hal ini menunjukkan adanya pertukaran budaya dan ide antara masyarakat Neolitik di berbagai wilayah. Meskipun patung Giok Hongsan memberikan banyak informasi tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Neolitik, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Makna simbolis yang tepat dari patung-patung ini masih belum sepenuhnya dipahami. Fungsi ritualnya masih spekulatif dan masih banyak yang harus dipelajari tentang bagaimana patung-patung ini dibuat dan bagaimana mereka digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kaca Kantaros kuno Yunani. Kaca Kantaros kuno Yunani, sebuah gelas minum dengan dua pegangan yang melengkung tinggi, merupakan artefak sejarah menakjubkan yang membuktikan keahlian luar biasa dalam kerajinan kaca dan emas yang dimiliki oleh peradaban Yunani kuno sekitar 2560 tahun yang lalu. Dibuat pada periode klasik Yunani 480 sampai 323 sebelum Masehi, Kantaros ini bukan hanya sebuah gelas minum, tetapi juga sebuah karya seni yang menunjukkan kekayaan dan status sosial pemiliknya.
Kantaros terbuat dari teknik tiup kaca, sebuah metode canggih yang memungkinkan pengrajin untuk membentuk kaca cair menjadi berbagai bentuk. Kaca yang digunakan adalah kaca silika, yang terbuat dari pasir silika yang dicampur dengan bahan lain seperti soda as dan kapur. Pengrajin pertama-tama memanaskan campuran ini hingga meleleh, kemudian meniupkannya ke dalam cetakan untuk membentuk piala. Gelas tersebut dihiasi dengan rumit oleh bingkai emas padat. Seperti gelas pada umumnya, Kantaros juga memiliki dua pegangan vertikal dan dihiasi dengan batu-batu berharga yang dipadukan dengan bingkai emas. Bagian bawahnya berbentuk cembung atau datar, sedangkan bagian atasnya melengkung ke dalam dengan diameter yang lebih besar daripada bagian bawahnya. Desain ini memungkinkan gelas Kantaros untuk digunakan dengan nyaman oleh pengguna. Gelas Kantaros seringkali dianggap sebagai simbol kemakmuran, kenikmatan, dan kesenangan dalam budaya Yunani kuno. Mereka sering muncul dalam seni dan lukisan kuno sebagai atribut dewa-dewi atau tokoh-tokoh mitologis yang terlibat dalam pesta atau upacara minum anggur. Penggunaan gelas Kantaros dalam seni ini mencerminkan pentingnya minum anggur dan perayaan dalam budaya Yunani kuno. Botol Leyden. Botol Leyden adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menyimpan listrik yang dikembangkan pada abad ke-18. Penemuan jar Leyden terjadi pada tahun 1745 di kota Leiden, Belanda oleh seorang fisikawan bernama Pieter van Mussenbroek. Saat melakukan eksperimen dengan mesin elektrostatik, Mussenbroek secara tidak sengaja menyentuh terminal logam yang terhubung ke botol kaca berisi air. Sensasi sengatan listrik yang kuat yang dialaminya menjadi momen penting dalam sejarah sains. Botol Leyden pertama kali dibuat di kota Leiden, Belanda, sehingga dikenal sebagai botol Leyden. Botol Leyden terdiri dari sebuah botol kaca yang dilapisi bagian dalamnya dan luarnya dengan logam, biasanya tembaga atau aluminium. Di dalamnya terdapat elektroda positif dan negatif yang saling terhubung melalui penghubung luar. Di dalam toples terdapat bahan isolator, biasanya berupa kaca atau plastik yang memisahkan elektroda positif dan negatif. Jar Leyden bekerja dengan prinsip kapasitor yang mampu menyimpan muatan listrik. Botol kaca bertindak sebagai isolator, memisahkan dua konduktor logam, satu di dalam dan satu di luar botol. Ketika mesin elektrostatik digunakan untuk mengisi jar, muatan listrik positif terkumpul pada konduktor luar, sedangkan muatan negatif terakumulasi pada konduktor dalam. Toples Leyden dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif lama, membuatnya berguna untuk percobaan dan demonstrasi dalam bidang elektrostatika. Penggunaan toples Leyden dalam eksperimen fisika pada masa itu menjadi langkah penting dalam pemahaman awal tentang listrik dan fenomena listrik. Penemuan jar Leyden memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik tinggi memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan berbagai eksperimen baru, seperti mempelajari sifat-sifat listrik, menguji hukum Ohm, dan mengembangkan peralatan elektronik. Telegraf hidraulik. Di tengah hiruk-pikuk peradaban Yunani kuno, kebutuhan untuk berkomunikasi secara cepat dan efektif antara kem militer menjadi sebuah keharusan. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih terbilang primitif, dengan metode seperti kurir dan sinyal api yang memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan jangkauan. Namun, pada abad keempat sebelum Masehi, seorang insinyur Yunani bernama Aeneas Tacticus menghadirkan solusi inovatif. Telegraf hidrolik. Sistem komunikasi ini memanfaatkan sifat air untuk mengirim pesan dasar antar kem militer yang berjarak jauh. Telegraf hidraulik memungkinkan pasukan militer untuk berkomunikasi dengan cepat antara pos-pos pangkalan, pos pengawasan, dan komando tingkat tinggi. Ini memungkinkan perintah dan informasi penting untuk disampaikan secara efisien di medan perang. Dengan adanya telegraf hidraulik, komandan militer dapat dengan cepat mengkoordinasikan strategi, memindahkan pasukan, dan memberikan instruksi taktis kepada bawahan mereka. Hal ini memungkinkan reaksi yang lebih cepat terhadap perubahan situasi di medan perang. Prinsip dasar dari telegraf hidraulik adalah penggunaan pipa-pipa dan tangki-tangki air untuk mentransmisikan pesan. Biasanya, telegraf hidraulik terdiri dari dua stasiun komunikasi yang terpisah oleh jarak tertentu. Setiap stasiun memiliki serangkaian tangki air yang dihubungkan oleh jaringan pipa. Ketika seseorang ingin mengirim pesan, pesan tersebut akan dikodekan menjadi serangkaian sinyal hidraulik. Misalnya, dengan menggunakan kombinasi pembukaan dan penutupan katup. Air akan dipompa atau ditekan ke dalam pipa-pipa dengan tekanan tertentu untuk mengirim sinyal tersebut.
Di stasiun penerima, sinyal-sinyal hidraulik ini akan diterima dan diinterpretasikan oleh operator yang akan mendekode pesan tersebut. Interpretasi pesan dapat dilakukan berdasarkan serangkaian aturan atau kode yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Kelebihan utama dari telegraf hidraulik adalah kemampuannya untuk mengirim pesan dengan cepat melintasi jarak yang cukup jauh tanpa memerlukan alat elektronik. Meskipun tidak banyak informasi mengenai penggunaan telegraf hidrolik secara luas, penemuan ini menandakan langkah maju yang signifikan dalam teknologi komunikasi pada masanya. Sistem ini menjadi bukti kecerdikan dan inventivitas bangsa Yunani kuno dalam mengatasi tantangan komunikasi jarak jauh.